Jadi 5.000 tahun, jadi 1.000 kali 3 kan 1.000 itu 1 milenium. Setelah melewati 5 milenium, 5 kali 1.000 tahun, baru dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa Nabi Ibrahim. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ana bisyaratu Isa. Aku ini adalah kabar gembira, bisyarah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Aku adalah bisyaratu Isa, kabar gembira Nabi Isa. Kenapa? Karena memang ini yang disampaikan oleh Nabi Isa, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa saya ini adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa. Juga kita baca dalam Quran, jadi ada di Quran. Ada surah namanya surah As-Saff. Surah As-Saff itu surah ke-61 dalam Quran, urutannya ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini ayat 6 di dalam surah As-Saff. Nabi Isa mengatakan, aku datang di antara misi aku datang dan aku diutus di kalangan Bani Israel. Aku ini memberikan mubasysyirah, kabar gembira. Kabar gembira bi rasulin, tentang seorang rasul ya'ti yang akan datang min ba'di setelah aku, ismuhu namanya Ahmad. Ahmad maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai apa yang beliau sabdakan, li khamsatu asma. Aku ini punya 5 nama. Nabi punya 5 nama. Li khamsatu asma'in. Aku ini punya 5 nama. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib. Jadi Nabi punya 5 nama. 1 Muhammad, 2 Ahmad, 3 al-mahi, 4 al-hashir, dan 5 al-aqib. Yang ngasih ini, ya, yang menyampaikan ini Nabi Muhammad SAW sendiri. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, di mana beliau menyatakan, aku ini punya 5 nama, biar kita umat Islam tidak terjerat oleh beberapa kelompok yang sesat, diantaranya Ahmadiyah. Orang-orang Ahmadiyah kalau berdakwah selalu mengatakan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nama yang ada di Quran. Kenapa? Namanya ada di Quran, di surah As-Saff, surah ke-61 ayat 6. Ya. Yang ada di ismuhu Ahmad tuh. Ya. Cuma masalahnya apakah Ahmad ini namanya Mirza Ghulam Ahmad? Nah, itu masalahnya. Jadi tapi itu dia potong, pokoknya ada Ahmad gitu aja. Ini sesuatu yang tidak ilmiah. Padahal yang dimaksud Ahmad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad tentu saat beliau diutus dan lahir ke muka bumi ini, itu sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tepat. Tepat tempatnya, tepat juga waktunya, 3 tepat kondisinya. Jadi kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan misalnya tahun 1970-an, atau kenapa enggak lahirnya tahun 1000 berapa gitu? Kok lahirnya tahun 570 atau 571 Masehi? Kenapa di Mekah? Arab kan banyak, nggak cuma Mekah, bener nggak? Nabi dilahirkan di Mekah, kenapa nggak dilahirkan di Kairo atau dilahirkan yang saat itu sudah menjadi superpower ya di Irak? Tapi Allah sudah mentakdirkan Nabi lahirnya di Makkah, dan kondisinya juga jahiliyah. Itu sudah atas tadi, memang sudah tepat
semua atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saat itu memang dunia. Jadi kita sekarang kalau bicara jahiliyah, ternyata ini nggak cuma orang Arab. Jadi waktu Nabi lahir di kota Mekah, ya, yang di tahun gajah itu 570 atau 571 Masehi, masyarakat yang disebut masyarakat jahiliyah. Ternyata masyarakat yang dimaksud jahiliyah saat itu bukan cuma Mekah, tapi seluruh dunia. Jadi seluruh dunia saat itu, ya, semuanya jahiliyah. Nah, ini kita semuanya harus tahu. Jadi zaman itu ketika Nabi lahir, yang dimaksud jahiliyah nggak cuma orang Arab, nggak cuma orang Mekah, tapi semua manusia yang saat itu ada, termasuk yang ada di imperium atau di kerajaan Romawi dan juga di kerajaan Persia. Nah, ini kita semuanya kudu tahu. Kenapa? Nabi Muhammad kan bukan untuk orang Arab, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin wawasan buat kita, ya, tapi ini ada analisanya. Tadi saya katakan jahiliyah, ya, saat itu merebak di seluruh dunia. Saat itu sejak ketika Nabi lahir, ya, gak cuma orang Arab, bahkan ya, jahiliyah orang Arab ketika Nabi lahir dibandingkan dengan jahiliyah orang-orang yang ada di dunia lain, termasuk di Romawi dan juga Persia, itu jahiliyah orang Arab paling ringan dibandingkan jahiliyahnya orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Ini kita baca di banyak tulisan atau buku-buku para ulama, ya, ada ulama yang menulis satu kitab namanya Fiqhus Sirah. Namanya apa? Fiqhus Sirah. Ditulis oleh guru besar di Syria yang meninggal dibom sama Israel waktu baru keluar dari Damaskus, ya. Namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Namanya siapa? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya. Jadi beliau menulis satu kitab namanya apa? Fiqhus Sirah, Fikih Sirah, Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Bagaimana kita memahami perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi buku itu saya baca dan juga semua kita juga bisa baca. Kenapa? Sudah ada edisi terjemahan dalam bahasa Indonesia. Buku Fiqhus Sirah ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Al-Buti. Ini salah satu yang beliau sampaikan tentang jahiliyah tadi. Nabi memang hidup dan lahir di zaman jahiliyah. Ternyata jahiliyah zaman itu semua dunia, dari mulai Indianya, dari mulai Persianya, Romawinya, itu semuanya jahiliyah. Dan itu jahiliyah yang parah. Orang Arab jahiliyahnya paling ringan. Orang Arab jahiliyah iya, tapi paling ringan. Yang paling ekstrim jahiliyahnya orang Arab mendem bocah, itu kan gitu, mendem bocah, ya. Tapi jahiliyahnya orang-orang selain Arab itu lebih parah daripada orang Arab. Contoh, ya, di Persia saat itu, ya, termasuk rajanya itu ngawinin ibunya sama anaknya, ibu kandung sama anak kandung, yang itu tidak pernah dilakukan oleh orang Arab meskipun jahiliyah. Ya, tadi paling ekstrim jahiliyahnya orang Arab mendem itu, mendem anak, mabok, zina, main wadon dan sebagainya. Nah, ini orang Persia lebih parah lagi. Ibu kandungnya dinikahin, anaknya juga
kain dijadikan istri. Ya, ini parah. Termasuk juga orang-orang Romawi kayak gitu. Orang-orang Romawi juga ada yang kayak gitu. Ya, jadi Nabi Yahya itu kan meninggalnya apa? Dipenggal Nabi Yahya. Kenapa Nabi Yahya matinya dipenggal? Ya, karena tadi ada seorang raja Herodes namanya pengen nikahin orang yang masih darah dagingnya dia sendiri, dan itu dikecam, ditentang oleh Nabi Yahya, itu haram. Nah, tapi yang namanya raja punya kekuasaan, semua keinginannya harus apa? Ya, kesampaian. Penghalangnya cuma satu, Nabi Yahya alaihissalam. Akhirnya apa? Nabi Yahya ditangkap, dipenggal. Jadi wafatnya Nabi Yahya itu ya keadaan seperti itu. Bahkan sekarang ada dugaan di satu masjid namanya Masjid Bani Umayyah di Damaskus di Syria, itu ada kuburan atau situs ya, di mana di situ diduga dulu dimakamkan apa? Kepalanya Nabi Yahya alaihissalam. Nah, tadi kenapa? Ada ya budaya tadi ngawinin anak, ngawinin ibu, ngawinin adik kandung, itu lebih jahiliyah daripada jahiliyahnya orang Arab. Nah, ini tadi disampaikan, saya katakan ini tentu wawasan buat kita, dan ini disampaikan oleh banyak ulama yang menulis sejarah Nabi. Di antara kedua Syekh Said Ramadan Al-Buti yang menyampaikan tentang pemahaman jahiliyah ketika maulid atau dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wara'at ummi fil manam." Ibu saya itu lihat ada nuran, cahaya, adaat lahu qusur Syam. Jadi ketika aku masih di dalam rahim ibuku Aminah, itu ibuku bermimpi melihat cahaya yang keluar dari perutnya Aminah, yang menyinari qusur Syam, istana-istana, gedung-gedung yang ada di Syam, Syria. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala perlihatkan itu mimpi kepada ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab, yang pernah bermimpi melihat cahaya, dan cahaya itu menerangi dunia. Ya. Nah, itu salah satu keistimewaan tentang maulid atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga terkait yang ketiga ini, tentang kejadian waktu Nabi lahir. Jadi waktu Nabi lahir itu ada kejadian-kejadian. Ya, diantaranya adalah istana Persia itu balkon-balkonnya pada rubuh, hancur. Ya, begitu juga beberapa gereja-gereja yang ada di Syam, Syria, ambruk. Bayangin juga. Itu istana yang terhebat di dunia saat itu, istana Raja Persia, istana Raja Romawi. Ambruk waktu Nabi lahir, di malam 12 Rabiul Awal, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa ini pertanda apa? Pertanda nanti ketika Nabi lahir dan diangkat jadi Rasul, ini dunia ini, Persia dan Romawi, akan dikuasai oleh umat Islam. Nah, itu tandanya. Kenapa runtuh? Karena memang nanti Allah takdirkan di tangan umat Islam, khususnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, umat Islam menguasai kekuasaan Persia, dan umat Islam menguasai kekuasaan Romawi. Itu pertanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanda lain. Orang-orang Persia ini punya kebanggaan.
Jadi di Persia itu saat itu ada api abadi namanya api abadi. Berarti nggak pernah padam. Ya, dan itu kebanggaan orang-orang Majusi yang menyembah api. Kenapa? Ini api hebat. Ratusan tahun nggak pernah padam. Walaupun hujan, badai, ya ada enggak tetap. Tapi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba api yang sudah nyala selama 1000 tahun nggak mati. Malam ketika Nabi dilahirkan, itu api ya yang ada di Persia sebagai kebanggaan agama Majusi mati tiba-tiba dan nggak hidup lagi udah. Sebagai tanda ini agama ini ya akan habis juga, tandanya Islam nanti akan tersiar ke sana, dan memang itu terbukti dalam sejarah ya. Islam sudah masuk ke Persia di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi satu keajaiban, dan ini saya baca di satu kitab namanya Al-Khasaisul Kubra. Kitab namanya Al-Khasaisul Kubra ditulis oleh Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti menulis satu kitab besar tentang Rasulullah namanya Al-Khasaisul Kubra. Jadi beliau sampaikan ya bahwa ketika Nabi lahir, jadi ketika Maulid Nabi Muhammad SAW, di seluruh muka bumi tidak ada binatang yang bisa menyemburkan bisanya. Jadi zaman ketika Nabi lahir malam itu, bisa ular kobra gampang itu dia, nggak beracun. Jadi semuanya hilang, bisa dari makhluk yang ada di muka bumi di saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memberikan kemuliaan. Jadi semua dan semesta itu ketika Nabi lahir menyambut semua, menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, gembira terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu ya banyak para ulama sudah komen terhadap bagaimana memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan seorang ulama yang namanya Ibnu Taimiyah yang sering dijadikan rujukan, ya, Ibnu Taimiyah yang sering dijadikan rujukan, beliau komentarnya begini, ya, beliau katakan, fata'zimul maulid wa ittikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas walahu fihi ajrun 'azimun ya li ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya fata'zimul maulid wa ittikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas. Orang yang menjadikan maulid sebagai satu peringatan dan perayaannya itu sudah dilakukan sebagian orang di seluruh dunia, kata Taimiyah. Walahu fihi ajrun 'azim. Ya, dan orang yang merayakannya mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Ibnu Taimiyah? Li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuannya benar dan juga niatnya semata menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini komen dari seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Taimiyah yang selalu dikutip oleh banyak orang, ya, terutama dari orang-orang yang mengaku dirinya salafi, selalu mengutip Ibnu Taimiyah. Ternyata Ibnu Taimiyah punya penjelasan yang positif terhadap peringatan Maulid, bahwa peringatan Maulid itu sesuatu yang baik, dikasih pahala. Yang penting niatnya dua. Satu, li husni qasdihi, tujuannya benar. Yang kedua, wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ta'zim, menghormati, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin memang semua umat Islam, termasuk yang akan kita rayakan Maulid di sini tanggal berapa? Di mana sini?
Ya, 10 September ya. 10 Oktober. Kita niat dari sekarang, mudah-mudahan kita bisa hadir. Masuk saya ya. 10 Oktober kita akan memperingati Maulid di Yayasan Anwar Fis Alamin Center tempat ini. Ya kita yakin niat kita juga tujuannya benar kan. Dan juga niat kita untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Sebelum kita tutup mungkin 1-2 pertanyaan. Persilakan. Ya. Tadi yang begitu. Silakan Imam Yudhwi. Terima kasih dulu. Tadi terkait doa Rabbana wa Iya. Maka Allah menjawab dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Iya. Tapi ada juga hadis kursi kalau nggak salah mohon koreksi yang mengatakan lawaka yang Muhammad dalam. Oh ya, baik. Sebenarnya apa korelasi antara hadis kursi itu dengan doa Nabi Ibrahim? Apakah kalau tidak ada doa Nabi Ibrahim mungkin Rasulullah tidak diciptakan begitu? Terus apa memang Allah punya sekali? Iya, iya. Jadi hidup ini ada namanya iman. Iman dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Benar nggak? Nabi Adam alaihissalam. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, kita nggak menyebut namanya rekayasa, ini kan negatif. Ini juga salah satu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ditaruh dulu di surga. Ya. Dan kemudian bikin kesalahan makan buah khuldi. Padahal dari awal emang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Emang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tentu Allah buat ya alur kehidupan Nabi Adam itu ada di surga dulu. Kemudian makan buah khuldi. Nah, cuma gini. Itu kan berarti udah takdir Allah. Iya. Tapi ya kita hidup ini menjalani apa? Ikhtiar. Kalau nanti hidup semuanya itu kan semua udah skenario Allah. Nanti orang maling gimana? Nah, semau-maunya nanti orang hidup. Ya, makanya ada anekdot maling ditangkap polisi. Ditanya, kenapa kamu maling? Ya ini udah takdir Allah, kata si maling. Polisi pinter juga, ditonjok sama polisi, joger. Pak, kok nunjuk saya? Takdir Allah juga. Kamu kan takdir Allah, saya kan punya takdir Allah. Nah, jadi nggak seperti itu. Kita ini ya punya kewajiban ngejalanin apa yang disebut apa? Ikhtiar. Begitu juga tadi. Kalau bukan karena engkau, aku nggak ciptakan langit dan bumi. Itu betul, ya betul. Semuanya. Ini bicara soal takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bicara takdir itu kan hak prerogatif Allah. Ya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian yang sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kemudian menjalani kehidupan ini pakai apa konsep namanya apa? Ikhtiar. Kalau takdir kan punya Allah. Nah, kalau punya kita ikhtiar terus. Ya, kita jangan gampang-gampang begini, semuanya takdir Allah. Kan bicara takdir itu bicara yang gaib. Benar nggak? Catatannya ada di Lauhul Mahfuz. Lah kita emang pernah ngintip catatan Lauhul Mahfuz yang ada di langit? Pernah nggak ada di sini yang ngintip takdir yang ada di Lauhul Mahfuz? Kan nggak pernah ada. Karena itu kita jangan gampang bicara ini udah takdir Allah. Ya ada orang mabok, takdir Allah. Berdosa, takdir Allah. Jangan seperti itu. Ya kita punya kewajiban ikhtiar. Ya kalau usaha, dan juga kita punya kewajiban untuk mencari. Itulah kenapa ada orang yang Muslim, ada orang yang kafir, dan itulah kenapa orang yang kafir diadab oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan orang yang mukmin akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan termasuk kita semua. Baik, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan, dan dengan maulid kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'budu. Allahumma shalli